Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan mari kita syukuri nikmat dari Allah ini dengan terus meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Termasuk salah satunya memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan kedua dari buku Belajar Membaca Al-Quran. Insya Allah nanti selesai pada pertemuan kedua ini. Dan nanti tahapan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran tajwid. Baik, saudara sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang harokat, ya, fathah, kemudian kasroh dan dhammah. Nah, kali ini kita masuk di bagian ketiga, yaitu tentang harokat tanwin. Ada tiga harokat tanwin. Yang pertama adalah fathah tanwin. Jadi fathah tanwin ini memberi bunyi an, ya. Setiap huruf yang diberi harokat fathah tanwin maka dia berbunyi an. Seperti contoh dalam tayangan, di situ ada huruf ba, kemudian diberi harokat fathah tanwin maka dia berbunyi ban. Yang kedua adalah harokat kasroh tanwin. Nah, kalau harokat kasroh tanwin ini memberi bunyi huruf in, ya. Kalau tadi fathah itu an, kalau kasroh tanwin in. Maka ketika ada huruf ba yang diberi harokat kasroh tanwin, ya, dia berbunyi bin. Nah, yang ketiga adalah harokat dhammah tanwin, yaitu pemberi bunyi un. Sehingga dalam contoh disebutkan ada huruf ba yang diberi harokat dhammah tanwin, maka dia berbunyi bun. Saya kira ini mudah diingat-ingat. Jadi sekali lagi, untuk harokat tanwin itu ada tiga macamnya, yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Fathah tanwin memberi huruf an, kasroh tanwin memberi bunyi huruf in, kemudian dhammah tanwin memberi huruf un, ya, memberi bunyi huruf un. Nah, kita baca di bagian contoh-contoh dari nomor 1 kita urutkan ke sebelah kanan, ya. Diawali di nomor 1, Saridin bawa ubin, ya. Saridin bawa ubin. Nomor 2, Sodikun suka mihun. Sodikun suka mihun. Suka mihun, ya. Yang ketiga, midun makin rukun. Yang keempat, Samirin bawa sukun. Yang kelima, makan tahu asin. Yang keenam, Syakirun bawa sabun. Yang ketujuh, jalan bukan lari. Jalan bukan lari. Yang kedelapan, itu bukan komari. 9, namun alimin luka. 10, tohirin makin kaya. 11, syahirun sama sodikin.
Yang ke-12 makan sukun asin. Nah, nanti teman-teman lanjutkan sendiri sampai nomor 18 ya. Jadi sekali lagi ada harokat tanwin baik itu fathah, kasroh maupun dhammah yang masing-masing memberi huruf fathah itu an, kasroh in, kemudian dhammah itu adalah un. Kita lanjutkan saudara sekalian. Yang keempat adalah sukun dan tasdid ya. Jadi tanda sukun ya itu bulatan kecil yang ada di atas huruf ya, di mana fungsi dari sukun ini adalah untuk mematikan huruf ya. Contohnya di situ ada huruf alif diberi harokat fathah, kemudian ada huruf ba diberi sukun ya. Maka ini berbunyi ab. Ya, sekali lagi tanda sukun adalah untuk mematikan huruf. Yang kedua, untuk tasdid itu adalah tanda ya bentuknya seperti angka 3 menghadap ke atas ya, kecil. Nah, itu adalah tanda untuk memberi bunyi double. Contohnya ada huruf alif diberi harokat fathah, kemudian ada huruf ba yang ditasdid, kemudian ada harokat fathah. Maka itu berbunyi abba. Nah, seolah-olah huruf ba-nya itu menjadi double. Ba yang pertama itu dimatikan atau diberi seperti seolah-olah seperti tanda sukun. Ba yang kedua dia diberi harokat fathah. Jadi seolah-olah huruf ba-nya ini double. Jadi bacanya abba, abba. Kalau tidak diberi tasdid dia bacanya aba ya. Tapi kalau diberi tasdid dia bacanya abba. Ya, jadi sukun sekali lagi untuk mematikan huruf, sementara tasdid adalah untuk membuat bunyi double. Kita lanjut ke latihan. Kita mulai dari nomor 1. Karim bawa minum. Karim bawa minum. Jalan masih buntu. Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Nomor 4. Masa laluku buruk. Masa laluku buruk. Yang nomor 5. Malam ini malam Kamis. Yang keenam, hari Sabtu minum madu. Yang ketujuh, buku bab 7. Yang kedelapan, Umar sakit bisul. Yang kesembilan, Rohim minum tajin. Yang kesepuluh, Ummi baru saja haji. Ummi baru saja haji. Nomor 11, inni wajjahtu. Inni wajjahtu. Nah, jadi huruf nunnya seolah-olah double, demikian pula huruf jim di sini seolah-olah double. Inni wajjahtu. Nah, nomor 12, Makkah Mukarramah. Makkah Mukarramah. Kemudian 13, Dajjal itu kuat. 14, Muhammad nabiku. 15, Sallama yusallimu. Nah, ini ada kasrahnya mestinya ya. Dan nomor 16, Mutakallimun mutakallimin. Yang ke-17, Fa'asaddaqo. Fa'asaddaqo. Sedangkan yang ke-18, Qad hadda suka. Qad hadda suka. Ya. Nah, inilah penerapan-penerapan tanda sukun dan juga tanda baca tasdid ya, tasdid. Ya, bacanya tasdid ya. Ya, inilah dua hal ya, tanda-tanda baca yang penting untuk kita perhatikan. Baik, berikutnya adalah bab kelima, saudara sekalian.
Setelah tadi kita kupas tentang memberi huruf an, in, on, ya, tanwin. Kemudian kita sudah bahas tentang sukun dan tasdid. Nah, berikutnya adalah bunyi panjang. Nah, untuk bunyi panjang ini tanda baca fathah ya, ataupun kasr dan dhammah panjang itu tandanya mirip ya, mirip cuma ada yang posisinya dibalik. Ya. Kita perhatikan untuk fathah panjang ya, itu adalah tanda bacanya bentuknya seperti alif tapi kecil. Ya. Kalau fathah biasa kan miring ya. Nah, ini dibalik atau dibalik berapa ya, kira-kira 90 derajat menjadi berdiri seperti huruf alif. Biasanya posisinya di atas huruf kecil gitu ya, berdiri. Jadi fathah panjang itu ditandai dengan huruf alif kecil di atas huruf dan juga huruf alif setelah huruf ya, setelah huruf yang berharokat fathah ya. Jadi kalau ada huruf berharokat fathah kemudian diikuti dengan alif, maka huruf yang berharokat fathah itu dibaca panjang. Panjangnya 1 ayunan atau 2 harokat ya. Jadi kalau biasa misalnya dicontoh ini ba, maka dia dibaca ba ya. Jadi ini bisa dibaca ba, ini juga ba ya. Karena di sini fathahnya berdiri, kemudian di sini fathahnya tidak berdiri, tapi kemudian setelah itu ada huruf alif. Jadi huruf alif yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka dia dibaca panjang. Panjangnya 1 ayunan. Ba, gitu ya. Kalau tidak ada tanda panjang kan bacanya hanya ba. Ya, tapi kalau ada tanda panjang dibaca ba. Ya, gitu. Yang kedua adalah kasroh panjang. Nah, ini sama, kalau kasroh yang biasa itu miring, terletak di bawah huruf. Kalau yang kasroh panjang, itu sama bentuknya seperti huruf alif kecil. Atau juga ada huruf ya yang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Ya, maka itu dibaca panjang. Panjangnya berapa? 1 ayunan atau 2 harokat. Contohnya di sini ada huruf, nah ini kurang ya. Ini sebetulnya ada kasroh panjang bi gitu, sama dengan bi. Bi sama dengan bi gitu ya. Jadi ini contoh-contoh penerapannya. Nah, yang ketiga adalah dhammah panjang. Nah, dhammah panjang ya. Jadi untuk dhammah panjang ini bentuknya dibalik juga. Ya, kalau dhammah biasa itu undelannya di atas seperti huruf waw kecil. Nah, tapi kalau dhammah panjang itu dibalik seperti angka 6 kecil di atas huruf. Ya, seperti ini. Atau ada huruf ya sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah diikuti dengan wawu sukun. Maka dia akan berbunyi u dengan panjang. Panjangnya berapa? 1 ayunan atau 2 harokat. Nah, contohnya di sini adalah bu, itu sama dengan bu ya. Jadi ada ba di dhammah diikuti huruf wawu yang disukun. Jadi sekali lagi, fathah panjang itu ditandai dengan harokat fathah berdiri atau ada huruf setelah berharokat fathah adalah huruf alif. Ya. Dan kasroh panjang itu ketika ada huruf yang diberi harokat kasroh seperti bentuknya seperti alif kecil atau huruf yang berharokat kasroh diikuti ya sukun. Ya. Sementara untuk dhammah panjang adalah huruf-huruf yang diberi harokat dhammah ya, panjang dengan bentuk seperti angka 6 kecil atau huruf-huruf yang berharokat dhammah diikuti waw sukun. Nah, baik ya, kita terapkan dalam contoh. Yang pertama, faidza raqibu. Nah, di sini ada huruf dzal diberi harokat fathah biasa ya. Maksudnya kalau tidak ada alif ini bunyinya faida.
Tapi kalau ada alif jadi panjang. Faida, nah, rokibu. Nah, bu-nya juga panjang karena setelah huruf berharokat dhammah ada waw sukun. Kemudian ini utia, gitu ya. Ini juga panjang, ada dhammah, kemudian diikuti waw sukun kemudian ada kasroh diikuti. Kalau ini nggak panjang ya, utia. Nah, ini biasa. Kitabahu, nah, tanya panjang, hu-nya panjang. Ilahahu, hawahu, wabaroka fiha, khofa makomi, maluhu wawaladuhu, ya. Kemudian fiha manafi'u. Yang kedelapan, fakana akibatahuma. 9, kanu khoti'in. Nah, yang ke-10, lahu biraziqin. 11, taroka alu Musa. Yang ke-12, fisabilih. Nah, gitu ya. Baik, silahkan nanti diteruskan sampai di nomor 18. Baik, yang terakhir, saudara sekalian, adalah lam ta'rif. Ya, ini yang bab ke-6 atau bagian ke-6 tentang lam ta'rif. Nah, ada dua cara membaca lam ta'rif ini. Yang pertama adalah huruf alif dan huruf lamnya dua-duanya tidak dibaca. Ya. Contohnya, misalnya kita di sini ada min, ada mina, di sini ada as-samai. Maka ketika ini dibaca menjadi minas samai. Ya. Kalau di dalam tajwid itu namanya idgham asy-syamsiyah, ya. Jadi alnya ini seolah-olah tidak ada. Nah, berbeda ketika ada huruf alifnya diabaikan dan huruf lamnya dibaca. Ini ketika berhadapan dengan dengan huruf-huruf idhar. Ya, misalnya di sini ada minal jinnati. Nah, sini alifnya tidak dibaca, ya, hanya lamnya saja karena dia berharokat sukun, maka dia dibaca minal jinnati. Nah, jadi alifnya tidak dibaca. Sementara ketika dia berhadapan dengan huruf-huruf samsiah, maka alif lamnya keduanya tidak dibaca. Minas samai. Baik, saudara, kita coba 1 sampai 12 ya. Nomor 1, wan nazi'ati. Yang kedua, ashabul jannah. Nah, ini ada ashabul jannah karena jim itu huruf-huruf komariah. Kemudian minasyakirin. Nah, di sini ada huruf shin. Nah, di sini dan huruf saddah, maka alif lamnya itu tidak dibaca, seolah-olah tidak ada. Nah, dan berhadapan dengan huruf qaf, wal qamari idza. Ya. Alifnya tidak dibaca dan seterusnya. Nanti silahkan teman-teman baca sampai nomor 18 ya, biar tambah lancar. Baik, saya kira itu saudara sekalian. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang pertama tadi adalah harokat tanwin an in un. Kemudian yang kedua sukun dan tasdid. Kemudian yang ketiga adalah bunyi panjang. Dan yang keempat
adalah lam ta'rif. Nah, kemudian di pertemuan keempat ini saya sudah menyertakan juga video konsistensi huruf ya atau konsistensi tanda baca. Nanti silahkan disimak untuk mendalami kelanjutan dari pertemuan yang lalu tentang makharijul huruf. Ya, konsistensi rahang ya, rahang tipis, rahang tebal. Nah, kemudian nanti ada konsistensi tanda baca ataupun konsistensi dalam pengucapan huruf. Sehingga mudah-mudahan dengan ini kita akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur'an. Baik, saudara sekalian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan dengan upaya kita menjaga kesehatan dan tetap semangat ini akan membuat kita bisa tetap berada dalam kondisi yang fit meskipun pandeminya belum selesai. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.